Nah, makanya kami kan melaporkan di sini gitu untuk mendistribusikan gini. Jadi dia memviralkan seolah-olah seperti itu ini bersalah, tapi faktanya tidak. Begitu. Makanya kami di sini melaporkan yaitu undang-undang IT-nya gitu. Intinya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan sewaktu diviralkan itulah. Sewaktu ketemu dengan apa ya? Nah, saudara DS juga. Berarti bisa dikatakan membantah semua omongan dari. Ya, kalau memang dia terjadi seperti itu, silahkan buktikan gitu. Ya. Saya cuma ingin meluruskan saja bahwasanya yang video beredar itu tidak benar. Gitu. Intinya cuma kesalahpahaman. Seperti itu. Kejadian itu cuma saya ingin curhat sama ibunya dan terjadilah kejadian itu gitu. Ya, karena itu cuma kesalahpahaman doang. Kesalahpahaman aja itu. Ya, harapan saya semoga prosesnya lancar gitu. Dari bagian-bagian katanya berzina, mungkin apa ya? Kalau dia memang berzina, buktikan dia berzina. Kalau dia digerebek, katanya digerebek, digelandang, diarak oleh massa, buktikan. Karena di sini kita ada bukti-bukti semua. Saksi yang membuktinya, yang melihat ada semua. Karena itu cuma kesalahpahaman doang. Ya. Ini yang kayak begini nih, bisa rusak. Masih pacaran aja, si ibu udah merhatiin banget. Sampai nyuciin pakaian, kerja dibekelin makanan. Kok jadi aneh ya, job desk-nya si ibu, dimana ibu ini masih punya suami, jadi bukan ngelakuin ke suaminya, malah ngelakuin ke pacar anak ceweknya. Sebagai seorang perempuan yang sudah jauh lebih tua, lebih pengalaman, sudah punya anak yang juga udah tua juga anaknya ya, udah 20-an ya. Itu yang seharusnya bisa menjaga diri, bisa tahu diri, bisa menempatkan dirinya sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang wanita yang terhormat. Kita nih sebagai ibu yang sudah punya anak gadis terus diambil diangkat menjadi istri seseorang gitu, bukan diangkat ya, sorry, dipinang menjadi istri seseorang. Kita hormati anak kita. Dia nggak ada di rumah, dia lagi kerja, cuma ada suami di rumah. Nggak bisa. Kita masuk main di situ, di rumahnya si anak laki-laki itu. Dia kan laki, biar gimana pun, biarpun sudah hubungannya kita sebagai mahramnya ya, jadi nggak bisa juga kita menikah dengan menantu kita gitu, nggak boleh, itu udah otomatis menjadi mahram. Tapi kalau di rumah itu kosong, nggak ada anak kita, cuma ada satu pentolan si berondong ini, nggak boleh masuk ke situ. Dalam rangka apa? Kalaupun ada perlu di depan rumah, di teras. Jadi orang juga nggak suuzon, nggak melihat kita tuh ada jadi pikiran negatif kepada kita gitu. Masuk rumah, ditutup pintu, dikunci pula. Itu udah bener-bener nggak bisa itu. Ya, kami informasikan sesuai dengan hasil pengecekan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Banten, dipastikan bahwa laporan yang dimaksud tidak ada. Kami juga menyampaikan baik kepada RZ maupun penasihat hukumnya untuk tidak menimbulkan ketegangan diksi di ruang publik. Jadi kami menghimbau kepada RZ dan pengacaranya untuk tidak menimbulkan ketegangan diksi di ruang publik. Yang kita ajukan yaitu dengan pasal Undang-Undang IT aja. Yang baru ini kalau nggak salah pasal 27 ayat 3 ya. Untuk mengarah ke seperti apa kita belum tahu dari pihak kepolisian, karena itu menyangkut uang ya, yang kita keluarkan kemarin. Seperti 25, terus terakhirnya 500 juta, seperti itu. Itu pemerasan atau bagaimana? Kita tidak tahu itu mau pemerasan atau gimana, kita nggak tahu. Intinya nanti silahkan tanya dari pihak cyber aja gitu. Tapi Intinya saya gak nyaman sama mertua juga ya. Yang bener aja lah, kaget. Gue juga gak bisa berkomentar apa-apa. Kaget banget soalnya ngeliatnya. aneh nggak sih ngeliat? Aneh lah, bener-bener. Wah, itu di luar nalar sih. Gue juga udah gak bisa keluarin kata-kata apa-apa ya. Pokoknya buat korbannya semoga sabar, bisa jalanin ini semua, dan yang melakukan tobat lah kau. Memang cinta itu buta ya. Bahwa RZ datang pasca lembar pengaduannya diterima oleh Subdit 4 Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus adalah untuk melengkapi fakta-fakta hukum dalam sebuah pemeriksaan atau permintaan keterangan yang mendukung unsur delik pada pengaduan yang dia sampaikan. Jadi konteksnya baru sampai di sana.
sangat disayangkan dan nggak masuk akal sih bisa orang bisa melakukan seperti itu. Ya mungkin kurang iman mungkin. Ya banyak-banyak berdoa, banyak-banyak tawakal dan banyak-banyak ibadah lah. Laporannya udah diterima apa belum sih? Alhamdulillah sudah terima. Kapan Bang diterimanya? Waktu itu kita mengajukan di tanggal berapa itu Pak, adalah kita. Jadi kalau untuk berita ya, untuk berita katanya ditolak oleh Polda itu bohong semua. Jadi kita banyak mengucapkan banyak terima kasih oleh teman-teman dari Polda Banten ya. Kita sudah dibantu oleh pihak Polda Banten dengan Bapak Kapolda Banten. Di sini kita sebagai korban yang telah diviralkan gitu klien kami ini. Intinya kami di sini mengadu, meminta bantuan ke Polda Banten untuk undang-undang IT-nya. Kita sudah ditindaklanjuti, dapat panggilan gitu. Banyak sih Kita, dari ada mampu chat, ada chattingan, ada video-video dia jadi gini intinya. injustice saya. Intinya nanti kita ungkapkan di Polda Banten saja. Kalau laporan itu tidak diterima mungkin nggak diperiksa, langsung ke tahap saksi. Penyelidik tentu saja mengedepankan upaya-upaya persuasif sesuai dengan surat edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021 terhadap potensi pidana pada kasus-kasus informasi dan transaksi elektronik. Disampaikan untuk bisa diselesaikan dengan cara persuasif. Maka kami mendorong pada para pihak membuka diri supaya sama-sama persuasif dapat menyelesaikan perkara ini. Ini kayaknya jiwa keturunan yang Maha Esa dan Pancasilanya kayaknya sangat kurang ya. Jadi aku nggak ngerti ya di mana hati nurani, akal pikirannya. Aku rasa sih kayaknya harus diperiksakan lagi deh. Gak ngerti ini hukuman sosial apa yang pantas buat mereka berdua.